Dua burung merpati terbang dengan begitu riangnya. Mereka menerobos angin hinggap di bukit, bermesraan seperti dua sejoli yang tengah jatuh hati. Bahagia hati Nabi. Banyak kaum kafir Mekah yang dulu memusuhi, memaki, dan menganiaya, kini mendatangi Nabi. Mereka mengucapkan syahadat dan bersumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meneguhkan iman baru itu, setiap menang dalam peperangan, kaum Muhajirin diberi ghanimah lebih banyak daripada kaum Ansor oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kaum Ansor merasa terpukul dan cemburu atas perlakuan Rasulullah itu. Mereka berduka dan terluka. Sebagian mereka berkata, semoga Allah mengampuni Rasulnya. Ia memberi kepada Quraisy dan meninggalkan kami. Padahal pedang-pedang kamilah yang meneteskan darah mereka. Sebagian lainnya berkata, Rasulullah telah menemui kaumnya. Ada pula yang mengatakan, kami adalah sahabat-sahabatnya dalam setiap kesusahan. Kini ia lebih mengutamakan kaumnya daripada kami dan memberikan bagian kepada mereka. Kami beranggapan ia melakukan semua itu karena ia akan menetap bersama mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku telah mengatakan kepada kalian bahwa jika segala urusan telah berjalan normal, Rasulullah akan memilih mereka daripada kalian. Orang-orang Ansor belum bisa menerima kebijakan Rasulullah yang dianggap lebih mengutamakan kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Mereka telah berjuang dan senantiasa menaati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Hunain, merekalah yang segera kembali ke medan perang dan bertempur di sisinya ketika banyak orang berlari meninggalkannya, seperti Ikrimah bin Abu Jahal dan Abu Sufyan. Karena itu kaum Ansor menyuruh pemimpin Nabi, Sa'ad bin Ubadah, untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Rasulullah. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansor yang di sini telah berjuang di sisimu ketika banyak orang lain pergi meninggalkanmu. Mereka merasa keberatan karena engkau memberikan bagian yang lebih besar kepada kabilah-kabilah Arab dan pemimpin Quraisy, sedangkan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Rasulullah bertanya, dalam permasalahan ini, di manakah posisimu Sa'ad? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku adalah bagian kaummu. Nabi kesal mendengar jawaban Sa'ad. Beliau tetap menanggapinya dengan lemah lembut. Beliau perintah Sa'ad agar mengumpulkan semua kaum Ansor. Setelah mereka berkumpul, Rasulullah menemui mereka dan berkata, wahai para penolong, keluhan apakah yang berkecamuk dalam dada kalian terhadapku? Bukankah ketika kalian berada dalam kesesatan, aku datang memberi kalian petunjuk? Ketika kalian dalam kesempitan, aku datang memberi kelapangan. Dan ketika kalian bermusuhan, aku datang mendamaikan dan mempersaudarakan kalian. Mereka menjawab serentak, tentu saja wahai Rasulullah, anugerah dan keutamaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Mengapa kalian menjawab seperti itu? Jawaban seperti apakah yang engkau kehendaki ya Rasulullah? Sungguh hanya milik Allah dan Rasulnya segala keutamaan dan anugerah. Nabi Muhammad kembali menyeru mereka, demi Allah, kalian dapat mengatakan yang kalian suka, dan aku tidak akan menyalahkan apalagi mencela kalian. Katakanlah misalnya, engkau datang menyampaikan dusta, dan kami membenarkanmu. Engkau datang dalam keadaan terhina, dan kami menolongmu. Engkau datang terusir oleh kaummu, dan kami memberi perlindungan. Dan engkau datang dalam keadaan kesempitan, dan kami memberimu kelapangan.
Katakanlah seperti itu jika kalian suka. Wahai kaum Ansor, sesungguhnya aku memberi kepada orang-orang yang masih dekat dengan kekafiran untuk melunakkan hati mereka. Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak terima dengan sedikit dunia yang kupergunakan agar sesuatu kaum benar-benar masuk Islam, sementara aku mempercayai kalian? Wahai kaum Ansor, apakah kalian tidak rela apa yang kalian bawa kembali lebih baik daripada apa yang mereka bawa? Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, jika bukan karena hijrah, niscaya aku termasuk bagian Ansor. Jika manusia menempuh suatu jalan dan Ansor menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansor. Orang-orang Ansor adalah seperti anakku sendiri, keluargaku, dan tempat rahasiaku. Ya Allah, sayangilah Ansor, anak-anak Ansor, dan cucu-cucu mereka. Wahai para penolong, apakah kalian merasa keberatan karena sedikit harta yang kuberikan untuk melembutkan hati manusia yang masuk Islam, untuk menguatkan hati mereka yang ingin menjadi saudara kalian? Wahai para penolong, apakah kalian tidak rela jika orang lain pulang membawa kambing sementara kalian pulang membawa Rasulullah? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya tidak ada hijrah, aku akan tetap menjadi bagian Ansor. Seandainya orang-orang menempuh satu jalan, sementara kaum Ansor menempuh jalan lain, pasti aku akan mengikuti jalan Ansor. Ya Allah, cintailah para penolong, putra-putri para penolong, dan keturunan para penolong. Semua orang yang hadir dan mendengarkan ucapan Rasulullah menangis terseduh-seduh hingga janggut mereka basah oleh air mata. Lalu mereka serentak berucap dengan dada dipenuhi keimanan, kami ridho kepadamu, kami ridho atas pembagian dan ketetapanmu ya Rasulullah. Air mata terus membasahi pipi mereka. Orang-orang Ansor pulang dengan hati yang puas setelah mendapatkan penjelasan tentang keputusan dan kebijakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebahagiaan yang dirasakan kaum Ansor jauh lebih besar daripada kebahagiaan orang-orang yang mendapatkan harta ghanimah yang berlimpah. Kaum Ansor kembali ke Madinah sebagai sahabat Rasulullah. Kebahagiaan mereka tak terkira karena Rasulullah tetap bersama mereka di Madinah hingga Allah mewafatkannya di ibu kota pertama negara Islam itu. Wallahu a'lam bishawab.